Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel kita Tio Porang. Pada hari ini kita mau melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang eksperimen bibit-bibit yang dianggap kurang berpotensi. Tapi ternyata setelah kita melakukan eksperimen, bibit yang dianggap kurang berpotensi itu ternyata potensinya luar biasa. Makanya semua bibit itu punya potensi yang bagus, tergantung dari niat dan tujuan kita. Video ini adalah review hasil dari biji bunga spora yang kita tanam 7 dan sampai 8 bulan. Hasilnya ternyata cukup menjanjikan. Coba bayangkan kalau seandainya hasil rata-rata biji bunga spora ini kita hitung 2 on, kalau populasi per hektarnya itu dengan jarak tanam misalkan 25 cm persegi lah ya, berarti totalnya kita hitung lah misalkan 150.000 bibit. Kalau dikalikan 2 on berarti jumlahnya sudah 30 ton. Nah, 30 ton kalau dikali harga 20.000, maka pendapatannya bisa 600 juta per hektar. Oke, kita lihat langsung aja hasilnya seperti apa. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel kita, biar channel kita ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita sudah banyak yang dorman. Cuma dormannya ini sepertinya dorman yang belum sempurna sih. Ini lokasi di MDPL nya 3 meter, jadi sangat rendah ya. Jadi cuacanya panas. Ini dari biji spora, ini katanya sudah seperti ini. Kita mau korek dalamnya itu seperti apa hasilnya. Ini katanya seperti ini, lumayan. Ini yang sudah dorman, coba kita gali. Nah, makanya kalau sebelum dipanen, kalau untuk tanam porang itu harus dikasih tanda. Jadi tujuannya agar kalau sudah dorman, batangnya sudah tidak berada di tempat, kita galinya nggak kena cangkol, nggak rusak. Ini saya kasih tanda ini, makanya di sebelahnya ini kita gali. Nah, coba lihat hasilnya seperti ini. Kalau di video sebelumnya saya membuat analisa hasil itu antara 1 sampai 5 on per batangnya. Nah, ini sudah terbukti bahwa ini ada 1 on. Ini karena lokasinya di MDPL nya terlalu rendah, cuma 3 meter. Mungkin kalau di daerah yang MDPL nya tinggi mungkin agak beda. Terus sinar matahari juga, karena ini kalau pagi nggak dapat sinar, ini sekarang pagi hari itu sinarnya nggak ada, lihat di atas. Jadi kena tutup rumah, jadi dia dapat sinar setelah jam 1 siang baru dapat sinar. Kita gali sebelahnya lagi. Ini hasil dari umbi spora. Kalau basahnya gini ya ada. Kalau ini ya 1 on nggak ada kayaknya, ini kurang. Kita coba lagi.
ada yang masih kecil juga ada, cuma setengah on ini. Kita cari yang sudah dorman. Ini yang satu ini batangnya cukup besar. Terus ini sudah dapat katak kemarin, tunas yang ketiga, ini tunas ketiga sudah ada kataknya. Terus ini terakhir ini tunas yang keempat, cuma batangnya besar. Ini batangnya cukup besar, sebesar ini, lebih besar dari jempol tangan. Oke. Ini ada lagi sebelah sini, ada lagi di spora. Kita mau lihat hasilnya. Seperti ini. Lumayan besar ini, mungkin sekitar ada 3 on ini kalau ditimbang. Nah, ini yang estimasi saya, di analisa saya sekitar 1-5 on spora. Nah, yang seperti ini nanti sampai pada akhir dorman total, nah, insya Allah ya sudah bisa lah mungkin 5 on. Apalagi kalau di PL nya di dataran tinggi atau mungkin sinarnya cukup. Nah, kita cuman ngintip doang ini. Kita ngintip umpinya sebesar apa. Kalau ini udah positif, ada 2 on lah minimal. Lihat batangnya juga. Oke, ini dari biji bunga spora. Kita sudah tahu hasilnya, bahwa potensinya itu selalu ada dari masing-masing jenis bibit. Ini batangnya agak kecil. Kita coba buahnya. Nah, nih. Makanya ini jangan dipikir menanam bunga spora itu nggak ada potensinya selalu ada. Makanya saya bilang semua bibit itu punya potensi. Ini yang di sudut, ini di sudut sana itu sinarnya nggak cukup, batangnya juga kecil-kecil. Nah, coba kita mau gali juga, jangan yang besar aja yang digali, karena ini kataknya juga ada. Ini kataknya ada. Makanya kalau sebelum dorman itu udah harus dikasih tanda, dikasih rapia warna yang terang, misalnya biru, atau dikasih patok kecil ditancapkan di sampingnya, atau patok besar sekalian buat ini jagain kalau misalnya biar nggak roboh. Ya banyak inilah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mana ini nggak ada umbinya. Oh, kecil nih, kecil karena batangnya juga kecil, nggak ada sinar. Kalau nggak ditandain pada hilang deh. Nih, ini yang terkecil, belum dorman sempurna, ini masih mungkin ya yang umbi-umbi yang bermasalah ini yang sudah dorman. Kalau yang masih seger juga, ini masih lama ini 2 bulan lagi masih tahan kalau seperti ini.
ini masih, soalnya tunasnya masih muda, kataknya pun masih baru mau keluar. Ini tunas keempat ini. Nah, sebagian ada yang dorman, baru kita gali. Hasilnya lumayan nih, seperti ini hasil dari biji bunga spora umur 6 bulan. Kataknya juga ada yang besar tuh, lihat besar ini. Walaupun harga bibitnya kata orang mahal, cuma kalau lihat potensi hasilnya seperti ini dari biji bunga spora yang sebesar ini, kita sudah menghasilkan umbi seperti ini. Ada yang ini mungkin berapa gram ini, kalau ini 1 on lebih ini ada hampir 2 on. Terus dapat kataknya 2, jadi tunas yang ketiga itu seperti ini. Kalau ini tunas yang terakhir, ini tunas ketiga terakhir karena dorman pada tunas ketiga. Tapi kalau yang seperti ini, nah contoh ini sama, ini tunas yang ketiga hasilnya katak sebesar ini. Terus tunas yang kedua ada kataknya kecil. Nah ini tunas yang keempat, potensinya lebih besar lagi. Ini daunnya juga masih segar, batangnya besar. Nah ini usianya sudah maksimal, ini usianya sudah 8 bulan, walaupun belum dorman sempurna, cuman sudah layu. Dan kataknya pun ini bagian ada yang nggak ada kataknya, ini kataknya segede kacang. Ini sudah dorman kalau ini. Jadi kita mau lihat hasilnya sebesar apa. Oke, kita mulai dari sini. Ini tunas yang keempat, ini tunas yang kedua, ketiga sudah ada kataknya. Sekarang kita mau bongkar hasilnya dari biji bunga spora. Lihat seperti ini penampakannya dari biji bunga spora. Ini umurnya maksimal ini 8 bulan, cuman pertumbuhannya yang kurang maksimal. Ini mendekati setengah kilo. Nah seperti ini ya. Ini biji bunga spora ini. Kemudian kita bongkar satunya lagi, ini yang sudah daunnya juga sudah, cuma tidak ada kataknya. Ini seperti apa? Oh, rusak. Ini kena rusak, kena jamur, tetesan layu ya. Nih penyakit busuk, cuma besar sih buahnya. Ini ada 3 on ada buahnya. Ini terakhir tunas yang keempat sudah pada dorman. Ini usianya yang full 8 bulan. Kita mau lihat hasilnya. Oh yang ini kecil, ini lagi yang ini. Ini lumayan besar ini. Ini maksimal ini udah setengah kilo ini. Nah ini dia potensi biji bunga itu, kalau kita rawat dengan baik potensinya juga sangat lumayan.
Ini dia, kurasa lebih setengah kilo ini. Lebih setengah kilo. Ini dia penampakannya, biji bunga usia 8 bulan, kita tanam bulan Agustus. Hari ini April 22, berarti genap 8 bulan. Ini hasilnya seperti ini. Ini ada setengah kilo ini. Gave you my heart.